Bulat sus, aduh bikinnya bulat sus. Bulat iya. benar sus. Hai, balik lagi di Plus62 Cinema. Thanks for the click this video. Sinema yang akan kita bahas kali ini adalah Suster Keramas 2. Sinema yang banyak menuai kontroversi ini mulai tayang di tahun 2011 silam. Betapa tidak kontroversial, selain menampilkan banyak wanita cantik berbusana minim, tak tanggung-tanggung sang sutradara juga menggait aktris film dewasa Jepang yang sudah tak asing lagi, yaitu Sora Aoi. Selain adanya unsur film yang disutradarai oleh Vindo Purwono ini juga memadukan unsur komedi dengan menggait aktor seperti Ricky Harun, Zindi Adam, hingga Daus Separo. Film ini akan membuat mata kita lengket pada adegan serta terpejam saat parade hantu. Oke, tanpa banyak cakap, ini dia Suster Keramas 2. Malam itu di sebuah jalan raya terlihat 3 pemuda-pemudi sedang balap liar guys. Mereka terlihat sangat menikmati kegiatan penuh adrenalin tersebut. Namun membuat teman perempuan mereka yang bernama Sally tersebut tak fokus dan terjatuh. Lantas Jack dan Tando kemudian membawanya ke rumah sakit. Di sini film baru dimulai ya guys. Kemudian terlihat seorang tour guide bernama Shakil tengah menunggu kliennya. Ia mengeluh karena dari dulu selalu dapat wanita tua untuk diantar. Nggak pernah dapat yang muda, selalu dapat nenek-nenek mulu. Tuh, baru aja dibilang. Nek, I'm your tour guide now. Ikut. Mau dibawa kemana? Nek. Iya, Nek. Namun kali ini ia salah, karena ternyata wanita yang hendak ia antar adalah wanita super bernama Sachiko yang datang dari Jepang. Nih. Apa nih? Sachiko. Satsuko. From Japan. I'm your tour guide now. Where you wanna go? Ia pun terlihat amat kegirangan. Meskipun banyak terjadi kesalahpahaman karena perbedaan bahasa, mereka pun capcus ke tempat karaoke. Dugem. Oh, I'm king of dance. Chiga. Don't hear in Indonesia. Nggak boleh. Chiga. Atashi no shoumiki ge Karaoke. karaoke. Akan tetapi Cakil si otang itu justru sibuk memperhatikan dada mulus Sachiko, hingga ia langsung terkena azab setelah tangannya terjepit pintu mobil. Dari situ Sachiko membawa Cakil ke rumah sakit, di mana Jack dan Tando juga membawa Sally ke sana. Di sana mereka juga dikejutkan oleh sepasang pasutri, di mana sang suami yang salah minum obat kuat itu harus menahan selama 4 hari. Karena tak sanggup meladeni, sang istri pun membawanya ke dokter. Mas, sebaiknya kamu tunggu di luar saja. Aduh, tolong. Aduh, 4 malam, anunya berdiri terus lihat nih. Apanya bagus sih? Capek tau ngeladenin 4 malam. Bapak minum apa sih sebenarnya? Sampai kayak begini? Tangkur buaya. Tak lama sampailah Sachiko dan Cakil yang lagi-lagi harus kena azab. Kini tangan satunya lagi yang harus kejepit pintu taksi. Ntar dulu, bayar. Bani, you have to pay. Makan toh. Sachiko yang panik justru lari ke dalam rumah sakit. Ia bertemu dengan Jack yang disangkanya sebagai dokter. Dokter, nih, kita mas. Dokter? Oh, don't go anywhere. Saya panggil dokter ya. Gile. Sementara itu, Tando malah mengikuti suster yang berganti pakaian. Namun apes ia pun terjatuh ketika tengah mengintip. Di sini akal cerdiknya pun berputar. Ia berpura-pura sebagai orang buta yang salah masuk ke toilet cewek. Siapa tuh? Kok ada cowok? Ini kan toilet cowok kan? Mas, ini toilet cewek. Ini apa? Bak ketiban durian runtuh, rekan si suster yang tak kalah itu juga datang ke sana. Namun di sini Tando tak sadar jika ada penampakan di belakangnya.
Mana tadi? Aduh, pasiennya banyak banget. Istirahat. Selesai deh. Ya kan? Ini. Tenang aja teman-teman, dia itu buta. Kembali ke Jack, kini ia telah sampai di ruang dokter. Ia juga diganggu oleh hantu di sini. Dan karena tak ada dokter di sana, ia kemudian kembali menghampiri Sachiko. Tak luput dari gangguan, Sachiko juga diganggu oleh hantu di sana hingga membuatnya ketakutan. Ya, dari awal rumah sakit ini sudah aneh sih. Masa iya rumah sakit sesepi itu dengan penerangan yang minim pula? Karena dokter tidak ada, Jack malah mengajak Sachiko main dokter-dokteran. Parahnya, melihat Jack main dokter-dokteran dengan Sachiko, pasien tua di sana malah maut. Hah? Situ maksa saya jadi dokter. Yuk, kita main dokter-dokteran. Yuk, ini dia pas banget nih. Sekarang duduk ya, kakinya naikin ya. Harus pakai kayak ginian. Ini buat di sini. Kita periksa jantungnya dulu, ya. Namun tak lama, Cakil datang dan membuat Jack panik lalu ngumpet di bawah ranjang. Teringat akan Sally, Jack kemudian menuju ke ruang tempat ia dirawat. Di sana ia yang kakinya terluka parah juga diganggu oleh hantu di bilik sebelah. Untunglah Jack sudah sampai di sana, dan ketika dicek bilik sebelah, ternyata tak ada seorang pun di sana. Karena Jack menganggap Sally cuma halusinasi, ia kemudian menyuruhnya untuk istirahat saja, sedangkan ia hendak mengambil air minum di pantry. Sumpah, ngapain sih gue bohong sama lo? Udah, lo itu halusinasi. Gue pengen ambil minum nih. Lo mau nggak? Di sini ternyata Tando masih bersama suster berdada besar tersebut. Namun karena suster tersebut dipanggil dokter, ia kemudian menunggu di lobi. Sementara Cakil kini sudah mendapatkan penanganan dan suster tadi ternyata diminta untuk membalutkan perban ke tangan Cakil yang sakit. Lagi-lagi otak Cakil bereaksi ketika dihadapkan benjolan di dada suster bernama Susi tersebut. Toilet, ikitai nakedo. Sudah, sana, ya. Oh iya sus, ini nggak kena sus. Bulat sus, aduh bikinnya bulat sus. Bulat iya. benar sus. Gak akan copot ya. Sakit? Sus, Kembali ke Jack yang sedang mencari pantry, di situ ia bertemu dengan suster yang anehnya seperti tak menyadari keberadaan Jack. Hingga ketika mereka memasuki lift di sana, mereka pun diganggu oleh hantu yang membuat si suster ketakutan. Namun anehnya di sini Jack tak melihat ada penampakan apa-apa. Sus, pantry lantai berapa ya? Sombong. Tanya malah nggak jawab. Sus. Sus tuh. Untunglah Jack ini menemukan pantry dan ia pun menuju ke sana. Sachiko yang sudah kebelet, di sini ia diganggu oleh suster ngesot. Sementara di pantry ada seorang karyawan yang sedang sibuk memasak. Jack pun masuk ke sana. Namun si karyawan malah melihat hantu hingga membuatnya kabur dari sana. lagunya bikin ngantuk. Kok perasaanku tiba-tiba jadi nggak enak ya? Mas. Di sini lagi-lagi ya Jack tak melihat hantu yang menakut-nakuti karyawan itu. Berlanjut, Jack yang membuka kulkas. Ia juga melihat tangan hantu yang menarik kakinya. Tak hanya itu, ia bertemu tuyul yang membuat ia kembali menaiki lift. Saya nggak ganggu kok. Aduh, ini apa lagi nih? Aduh, ini apa lagi nih? Ini apaan ya? Lagi-lagi ia bertemu dengan hantu di sana. Untunglah ia kembali bertemu Sachiko dan mengantarkannya menuju ke toilet.
Kembali ke Tando yang menuju di lobi, ia terlihat kesal karena dokter di sana tak menghiraukannya. Setelah itu secara tiba-tiba muncul wanita dengan 2 gunung besar. Ia berkata jika lehernya sakit. Malam dokter. Nih, agak merinding ya. Sombong amat tuh dokter. Baru jadi dokter loh. Gimana jadi menteri? Si Eneng kenapa, Neng? Leher saya sakit. Oh, lehernya sakit. Oh, ternyata wanita mulus tersebut adalah arwah penasaran yang baru saja diri. Tando pun berlari ketakutan. Tapi dada saya sesak. Saking sesaknya saya kehilangan nafas. Emangnya kamu habis ngapain sih sampai kehilangan nafas? Habis berenang ya? Bukan, Dok. Saya baru Di sana ia bertemu dengan operator kamar mayat yang malah menabrakkan mayat yang dibawanya ke arah Tando. Karena ini hari pertama ia bekerja, ia malah meminta bantuan Tando membawa mayat tersebut. Bang, ini tanggung jawab bang. Maaf ya mas ya, malum aja mas. Saya ini hari pertama kerja. Udah buruan angkat ah. Tolong bantuin ya mas ya. Ini doang mas ya. Yaudah. Ya. Di toilet itu, melihat ada kesempatan, Jack malah memanfaatkan situasi dengan menakut-nakuti Sachiko. Jack berkata jika di Indonesia, orang melihat hantu maka harus agar tidak diganggu. Sachiko, wait. I check first, okay? I check. Ghost. In Indonesia, kalau lu lihat hantu, lu harus open your clothes. Why? If you open, ghost go. Dengan polosnya, gadis Jepang tersebut malah menuruti kemauan Jack. Jack pun menang banyak di sini. Namun konyolnya di sini Jack malah ikut dan mencoba merayu Sachiko. Good, you can. Namun karena ia melihat ada penampakan di belakang Jack, ia pun pingsan. Udah belum? Hai. Gimana? Tando yang membantu operator kamar mayat, kini mereka sudah sampai di sana. Si operator nampak heran karena di situ sudah ada 3 mayat. Apesnya si operator malah tak bisa keluar dari sana karena tangannya dipegangi oleh salah satu mayat di sana. Baru pertama kali nih gue masuk kamar mayat nih. Lah, udah ada 3 aja. Lu makanya bener dong gak kerja. Mau kemana? Gue mau pulang. Ayo cepet dong. Kaget bukan main, Tando pun pergi mencari bantuan. Di sini ia bertemu dengan suster yang langsung ia bawa ke kamar mayat. Akan tetapi suster tersebut ternyata hantu bermuka seram guys. Karena sudah muak, Tando akhirnya meninggalkan si operator yang akhirnya pingsan. Lu apa bawa yang begitu? Di luar ia bertemu dengan dukun yang sedang melakukan pengusiran setan. Si dukun merasa setannya sudah dekat, lalu ia malah menyembur muka Tando. Getarannya semakin kuat. Iya bah, di sini emang banyak bah. Ada yang mukanya rata, banyak bah di sini bah. Dia malu. Setan kok malu sih bah? Dia tidak mau pergi. Sekarang rasakan ini. Oh, ternyata dukun tersebut adalah salah satu pasien di sana yang mengalami gangguan kejiwaan. Jangan ganggu saya. Saya ini dukun top. Saya sedang mengusir setan di rumah sakit. Kenapa sih sus? stres. Suster, ngomong sama siapa sih? Sudah. Ayo tidur. Berlanjut, ia kini benar-benar didatangi setan di sepanjang lorong itu, mulai dari hantu nenek-nenek hingga orang sakit. Karena pingsan, Jack kemudian membawa Sachiko menggunakan kursi roda. Namun di sini ia merasa seperti ada beban berat dari kursi roda tersebut, yang nyatanya ada setan yang juga menaiki kursi tersebut. Oh, ini cewek berat banget sih. Ini cewek berat di mana sih? Tahu apa yang bikin berat? Ininya.
Di saat yang sama, Cakil yang terbangun terlihat girang karena ada suster semok di sampingnya. Si suster mencoba terapi dengan menempelkan tangan Cakil ke benjolan empuk miliknya itu. Baru bangun, dapat rezeki. Aku masih belum berani untuk gerakin, Sus. Berasa? Berasa, Sus. Sekarang kita coba sarap-sarap jarinya. Setelahnya, si suster memasukkan tangan Cakil ke mulutnya. Yang ternyata si suster merupakan hantu yang langsung menggigit jari Cakil hingga putus. Untunglah itu hanya mimpi. Dan karena khawatir dengan Sachiko, ia pun beranjak mencarinya. Sekali lagi, boleh? Boleh? Sachiko kemana ya? Sachiko. Sementara itu, terlihat Sally masih diganggu oleh hantu di sana. Kini hantu tersebut muncul dan menindih tubuhnya hingga ia terjatuh dari ranjang. Untunglah itu juga cuma mimpi. Cakil yang mencari Sachiko juga tak luput dari hantu, di mana ia didatangi sesosok poci yang menaiki kursi roda. Mana sih itu Jepang? Udah tau di rumah sakit serem, dia pakai ngilang lagi. Baru aja dibilang, dia berani banget lagi nyenggol gua. Ada. Bener kan pilih gua? Ada ngocok. Apa serem banget sih jadi ngocoknya? Ia pun histeris ketakutan, namun sang poci tak melepaskannya begitu saja. Ia justru muncul di hadapan Cakil dan menindih tubuh sang tour guide. Ia yang berlari ketakutan kemudian bertemu dengan Jack dan Sachiko. Melihat Sachiko dengan laki-laki asing, ia pun heran karena pakaian dalam Sachiko yang lucut. Sachiko nggak apa-apa sih? Iya, Sachiko. Siapa lu? Lu siapa? Gue tur kayak dia. Begini baik bunting. Udah dia. Aduh, beneran rumah sakit serem nih. Yang kita cabut deh buruan. Menyadari rumah sakit tersebut banyak hantunya, mereka pun berniat pergi dari tempat itu. Namun mereka malah bertemu dengan kuntilanak hingga mereka lari kocar-kacir. Akhirnya mereka bertemu dengan Tando. Namun sebelum pergi mereka harus membawa Sally terlebih dahulu. Di sini Sally masih nampak ketakutan, guys. Segera setelah mereka tiba di sana, Sally pun dibawa menggunakan kursi roda. Cakil dan Sachiko yang sedang mencari jalan keluar, mereka mendengar suara tangisan dari kamar mayat. Someone crying. Ya udah. Sini kita bareng. Iya. Ternyata si operator kamar mayat masih terjebak di sana dengan tangan jenazah yang masih memeganginya. Di sini mereka membantu si operator menarik tangannya hingga kain penutup jenazah itu pun terbuka. Alangkah terkejutnya mereka jikalau jenazah itu terlihat tak asing bagi mereka. Bukan, orang juga. Tolongin saya, ini tangan saya nggak dipegang. Ternyata si jenazah itu adalah Tando yang sebelumnya bertemu mereka. Itu berarti Tando sebenarnya adalah arwah penasaran. Tak hanya Tando, jenazah Jack juga terbaring di sana dengan muka penuh luka. Menyadari selama ini mereka bersama setan, akhirnya mereka pun pergi dari sana sambil ketakutan. Kenapa dia udah mati, Mas? Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Jack dan lainnya. Disinilah mereka memberitahu jikalau mereka sebenarnya sudah meninggal. Abang udah jadi setan, Bang. Udah mati. Beneran. Kalau nggak percaya, beneran no kamar mayat no.
Plot twist pun terungkap, di mana saat mereka menolong Sally, ternyata ada truk yang menabrak mereka hingga membuat mereka semua meninggal dan dibawa ke rumah sakit tersebut. Itulah kenapa ada banyak orang di tempat itu yang tak dapat melihat keberadaan mereka. Mulai dari 2 dokter yang tak dapat melihat Tando, karyawan di pantry yang justru melihat Jack dalam wujud hantu, hingga kakek-kakek sakit jiwa yang sebenarnya merasakan keberadaan mereka sebagai entitas yang berbeda atau hantu. Sedangkan untuk Sally, ia melihat dirinya sendiri yang tengah di bilik sebelah. Akhirnya mereka pun sadar bahwa sebenarnya mereka semua sudah meninggal. Film pun selesai. Ditutup dengan plot twist yang menyedihkan. Memang film ini bisa dibilang cukup absurd dari segi judul, dengan mengambil judul suster keramas, tetapi di sepanjang film kita sama sekali tak melihat adanya suster yang sedang keramas, padahal latar tempatnya sendiri sudah mengambil di lokasi rumah sakit. Jika dikaitkan dengan sequel pertamanya, film kedua ini tak ada sangkut pautnya, yang tentu saja membuat gue pribadi kurang setuju apabila judulnya itu adalah Suster Keramas 2. Namun dari segi cerita sudah cukup bagus ya guys, khas banget film horor jadul yang dipadukan dengan unsur komedi dan vulgar. Untuk teman-teman, apakah ada yang penasaran dengan Suster Keramas 1 yang dibintangi oleh Rin Sakuragi? Jika pengen dibuatin reviewnya, tulis ya di kolom komentar. Oke, itu dia review dan alur cerita dari Suster Keramas 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.